Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah sore hari ini AA Billy Channel bersilaturahmi dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dewan Dakwah yang terletak di Tambun Selatan, khususnya di kampung Desa Setia Mekar ya, di Jalan Kampung Bulu. Pemerhati AA Billy Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerhati Abil Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya agama Islam di seluruh Indonesia. Sekarang berkembang pesat kembali bagaimana syiar Islam itu di Indonesia. Zaman sekarang bahwa mahasiswa-mahasiswi itu insya Allah peminat dalam syiar Islam akan terus berkembang pesat. Hari ini syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan mahasiswa atas nama Hartono. Beliau sudah semester 5. Assalamualaikum Hartono. Hartono, terima kasih nih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita terhadap pemerhati AA Billy Channel. Mudah-mudahan apa yang Hartono sampaikan bisa diambil manfaatnya bagi pemerhati AA Billy Channel, dan khususnya anak-anak muda yang notabene harus tertarik masuk kampus Islam ya. Baik Hartono, ini AA Billy Channel ada beberapa sih pertanyaan yang disampaikan. Biasalah, wajar untuk membedah dirimu sendiri. Sekarang usianya berapa Hartono? Alhamdulillah usia saya sekarang menginjak 20 tahun. 20 tahun pemerhati, masih muda, masih cakep, masih ganteng. Oke, Hartono, pertanyaan yang pertama nih, kronologis awal ketika dirimu mau masuk ke sekolah Dewan Dakwah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Akhi Billy yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati pemirsa channel Akhi Billy yang insyaallah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang kronologis atau bagaimana sih langkah bisa mengenal Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Cerita ini bermulai ketika anak duduk di bangku sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Ya. Kita itu anak menginjak kelas 11. Ketika itu ada teman anak sih yang masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah wisuda. Alhamdulillah. Insyaallah diwisudakan tanggal 27 November ini insyaallah. Kampus ini juga? Iya, Masya Allah. Setelah itu ketertarikan anak mulai tertanam sih. Iya. Berarti pada saat itu Hartono kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Berarti masih SMA kelas 3 ya? Kelas 2. Kelas 2 ya? Iya. Setelah itu pun dikarenakan basic ataupun kemauan yang mana anak di kampung itu mengajar TPA. Di kampung itu salah satu orang mungkin sih orang yang dituntut untuk bisa paham untuk ilmu agama. Jadi ketika itu anak dites, tepatnya pada tahun 2019 anak ikut tes di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya Ustadz Firdaus dan Ustadz Firdaus dan rekannya. Ustadz Firdaus apa ya? Bentar. Ustadz Firdaus dan Ustadz. Pada tahun 2019, ya, pada tahun 2019, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir datang ke salah satu yayasan Fitra Madani di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ketika itu dosennya bernama Ustadz Firdaus dan Ustadz Arif. Alhamdulillah, Ana bertemu mereka di Kabupaten Muara Meranti. Dan akhirnya dengan beberapa peserta, kisah 20 peserta ikut tes pada saat itu. Dan itu hanya di Kabupaten Muara Meranti. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kabupaten dan provinsi yang didatangi oleh dosen-dosen Muhammad Nasir untuk bisa mengetes mahasiswa-mahasiswa yang ingin masuk ke sini. Salah satu kabupaten yang dikunjungi adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Provinsi Riau. Alhamdulillah, mungkin sudah ditakdirkan Allah, saya bisa masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada di antara kita yang ingin jadi dokter, dan bahkan ada di antara kita yang ingin menjadi arsitek, dan bahkan ada di antara kita yang ingin menjadi pengusaha. Perlu kita ketahui bahwasanya kesibukan kita terhadap hal tersebut membuat kita lupa akan kewajiban dakwah. Ya. Oleh karena itu, merenung akan fenomena yang terjadi. Akhirnya saya memutuskan dan menekadkan diri saya dan membulatkan tekad saya untuk bisa masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Pada saat itu umur saya 17 tahun dan saya dimasukkan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Dan akhirnya berjalan waktu ke waktu, saya sudah hampir sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah berkisar 2,5 tahun di sini. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah semester 5. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, pemerhati Abili Channel, luar biasa ini dari adik kita Hartono. Pada saat beliau kelas 2 SMA sudah tertanam tekad bulat untuk cita-cita berdakwah ya. Itu usia 17 sudah ada nawaitu ya untuk ikut mensiarkan Islam. Apapun yang dikerjakan Hartono, Allah akan kasih kemudahan ya. Baik Hartono, sekilas balik nih perihal mengenai dana pendidikan selama di Sekolah Tinggi Ilmu Dewan Dakwah Muhammad Nasir ini bagaimana? Baiklah, pemirsa channel Akhi Billy yang insyaallah dirahmati Allah Azza wa Jal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya AA Billy, pemirsa channel AA Billy yang insyaallah dirahmati Allah Azza wa Jal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa dan tidak akan membiarkan orang-orang yang selalu di jalan dakwah. Ingat bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang selalu berada di jalan dakwah, yaitu di jalan syiar. Oleh karena itu, mungkin akibat dari program yang telah dicetuskan Dewan Dakwah Pusat, kami di beasiswa full dari semester 1 sampai dengan akhir wisuda. Dan semua biayanya gratis ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Dan ada program-program yang harus kami laksanakan. Yang pertama dari 2 tahun awal, yaitu dari semester 1 sampai semester 4. 2 tahun awal kami dipesantrenkan. Ya. Seperti mana yang dijelaskan oleh Muhammad Nasir, ada 3 pilar. Ada 3 pilar dakwah. Yang pertama adalah masjid. Yang kedua adalah pesantren. Dan yang ketiga adalah kampus. Dan alhamdulillah, Dewan Dakwah mewujudkan 3 pilar tersebut. Di mana di sini tersedia masjid untuk mahasiswa, di mana di sini tersedia pesantren untuk mahasiswa, dan di mana di sini tersedia kampus untuk mahasiswa mempelajari agama Islam, studi Islam lebih mendalam di sini. Oleh karena itu, 2 tahun pertama kami dipesantrenkan, dan 2 tahun kedua semester 5 sampai dengan semester akhir sampai dengan wisuda, kami itu dimagangkan di masjid ke masjid. Dan alhamdulillah sekarang telah tercatat 70 masjid di daerah Kabupaten Bekasi yang telah dihuni oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Dan saya sekarang magang di Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,
tepatnya itu di Desa Muktiwari, dan lebih tepatnya lagi itu di perumahan Logam Bangun Setia 2 di Masjid Ar-Rahimun 3. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwasanya kampus ini mempunyai organisasi tersendiri tentang mahasiswa-mahasiswa magang, disebut dengan KPM atau Komunitas Pencinta Masjid. Ya. Jadi 2 tahun ke depan ini yang kami jalankan sekarang di semester 5 sampai dengan semester akhir disebut dengan KPM. Ya. Adapun tugas-tugas kami di masjid, salah satunya adalah imam. Bisa jadi imam, imam badal, bisa juga mengisi pengajian, dan bisa juga khotib. Bahkan kami juga mengajar anak-anak TPA, dan ada dan banyak program-program yang dilakukan mahasiswa. Salah satunya ada program tahfidz untuk anak-anak yang sekitar masjid. Terus ada pemberatasan buta-buta huruf Al-Quran. Nah, terus dibikin pengajian-pengajian yang mungkin ditentukan dari masjid masing-masing. Alhamdulillah, program ini berlangsung selama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ini tegakkan. Dan alhamdulillah ini pun berlangsung dengan baik dan bisa diterima, dan sangat membuat masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi ini puas dengan adanya mahasiswa di masjid-masjid mereka. Sekian. Insya Allah. Memang pemerhati AA Billy Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, flashback ke belakang itu pada saat acara malam minggu ya, acara pengajian bulanan di Masjid Ar-Rahimun di perumahan Logam Bangun Setia. Saya melihat langsung Hartono. Saya pikir apakah ini marbot, apakah ini imam yang selalu menjadi imam yang sudah ditugaskan di DKM. Ketika sudah selesai saya tanya beliau, ternyata Hartono ini adalah mahasiswa semester 5 STIDD yang sedang magang. Dan alhamdulillah saya lihat sendiri implementasi dari apa yang Hartono capai selama belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dewan Dakwah luar biasa. Dan saya lihat dari mulai tajwidnya, intonasinya, suaranya sudah bisa layak menjadi imam. Cuma saya belum kesampaian melihat antum menjadi khotib nih. Mudah-mudahan ya Hartono terus berkarya, berkembang, mensiarkan Islam. Jangan takut ketika kita berjalan di jalan siarnya Allah, ada kemudahan terus. Itu saya rasakan sendiri ketika saya mengalami kesulitan dalam siar Islam. Saya belum punya mic ini. Saya berdoa kepada Allah, ternyata dijawab seketika, diturunkanlah mic ini. Alhamdulillah. Baik Hartono, itu perihal yang kedua adalah dana pendidikan ya. Sekarang Hartono, bagaimana sih menyikapi kebutuhan hidup Anda nih sehari-hari selama menjadi mahasiswa? Ya makannya, ya tidurnya, ya jajannya, ya komunikasinya, bagaimana? Silakan. Pemerhati channel AA Billy yang insyaallah dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bicara tentang kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah saya belum menikah. Iya. Dikarenakan belum menikah, biaya kehidupan pun tidak terlalu besar. Iya. Kita agak flashback ke belakang. Saya sudah di 2 tahun kedua. Jadi 2 tahun pertama kami itu di pesantren kan. Dan alhamdulillah mulai dari biaya pendidikan, dimulai dari biaya asrama, tempat tinggal, dan biaya makan, kami ditanggung langsung oleh pihak Dewan Dakwah. Dan sekarang yang memegang penuh andil pendanaan mahasiswa dari asrama, khususnya dari makan, dari asrama, listrik, bahkan itu ditanggung langsung oleh Lasnas Dewan Dakwah Tambun. Tepatnya itu masih satu kompleks sama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Dan sekarang mereka mengemban amanah besar untuk bisa membiayai kami. Dan alhamdulillah sampai sekarang biaya yang ditanggung oleh Lasnas Dewan Dakwah yang dikumpulkan melalui muhsin-muhsinin yang ikut andil dalam siar dakwah ini,
Alhamdulillah sampai sekarang kampus kami masih bisa menerima, bahkan setiap tahun ada penambahan mahasiswa di kampus kami. Kalau bicara tentang kampus, Yayasan Dewan Dakwah ini tidak hanya mengampu satu kampus saja, tetapi dia mengampu dua kampus sekaligus. Yang pertama kampus Putra yang bertepatan langsung di Tambun ini, Tambun Selatan. Sedangkan kampus 2 adalah kampus Putri. Kampus Putri terletak di Cipayung. Jadi Yayasan Dewan Dakwah ini menanggung dua kampus, kampus Putra dan kampus Putri. Seperti kita kebayangkan, seperti yang kita bayangkan, menghidupi manusia bukanlah hal yang mudah. Kan tetapi mungkin akibat keteguhan, kefokusan, kekhusyukan orang-orang Yayasan Dewan Dakwah ini membuat Allah itu memudahkan segala jalan. Amin, amin. Memudahkan segala jalan dakwah yang telah dilakukan oleh Dewan Dakwah Muhammad Nasir, yang telah dilakukan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Terkhususnya saya sebagai salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Iya. Masya Allah. Apapun yang kita lakukan ya untuk kegiatan syiar Islam, pasti Allah akan memudahkan. Kita berdoa kepada para pengajar ya, para ustadz di STI DED ini diberikan kemudahan, kelancaran, semoga selalu panjang umur, selalu banyak direzekikan, dan selalu dimudahkan oleh Allah dalam menyiarkan, menyebarkan ilmunya di Sekolah Tinggi Ilmu Dewan Dakwah Muhammad Nasir. Pemerhati Abili Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hartono ini luar biasa ya. Jauh dari orang tuanya ada di Riau ya. Orang tuanya ada di Riau, kemudian juga apapun kebutuhan dalam sehari-harinya sudah ditanggung oleh kampus ini ya, sudah dibiayai oleh kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dewan Dakwah Muhammad Nasir. Jadi pemerhati bagi para orang tua tidak perlu jauh-jauh sekolah Islam di luar Pulau Jawa. Ternyata di Tambun Selatan, di Kabupaten Bekasi sendiri ada sekolah yang berkualitas ya, ada sekolah yang merupakan panutan, ada sekolah yang merupakan bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya. Hartono ini sudah mengimplementasikan ilmunya ya selama magang di semester 5 ini. Oke Hartono, yang paling krusial nih, cita-citamu sendiri apa Hartono? Cita-citamu sendiri ketika setelah menuntut ilmu di STI DD ini. Pemerhati channel Billy yang insya Allah dirahmati Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau bicara tentang cita-cita, ketika saya duduk di bangku SD, saya ditanya sama guru, Hartono, ketika besar kamu mau jadi apa? Ketika itu saya terdiam sejenak, melihat teman saya mau jadi polisi, ada teman saya mau jadi dokter, ada teman saya mau jadi tentara. Jadi melihat cita-cita mereka yang begitu besar, saya tidak mau kalah ini. Cita-cita saya itu ingin menjadi pilot. Tetapi setelah saya melanjutkan sekolah di SMP, guru juga bertanya lagi pertanyaan yang sama. Hartono, cita-cita kamu ingin menjadi apa? Jawaban dokter, jawaban pilot, jawaban polisi, tentara, semuanya dilontarkan oleh teman-teman saya. Ketika itu saya terpikir dengan satu tokoh yang sekarang ini masih mengistiqomahkan dirinya di jalan dakwah, yaitu mungkin pada saat itu salah satu tokoh ustadz yang terkenal. Karena saat itu saya kurang tahu nama-nama ustadz karena kecil. Jadi saya ketika melihat dia berorasi tentang agama, berorasi tentang Islam, saya tertarik dengan Islam. Akhirnya Siapa itu ustadz siapa? iya, ketika itu namanya Ustadz Solmed. Oh, Ya, Abdul Somad. Ustadz Solmed beda. Oh, Solmed. Ustadz Solmed. Ya, Ustadz Solmed saat itu. Saya tertarik ketika melihat dia ceramah. Dan Ustadz Solmed. Oh, yang biasa itu. Oke. ya, Ustadz Solmed saat itu ya. Karena dia sering tayang di televisi, Iya. sering ngisi pengajian di televisi. Jadi ketertarikan anak untuk menjadi seorang pendakwah itu mulai timbul di bangku SMP. Dan alhamdulillah
perjalanan saya itu didukung oleh kedua orang tua saya dengan memasukkan saya di salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu namanya Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Provinsi Riau. Dan alhamdulillah saya disekolahkan di situ selama 3 tahun dan diasramakan. Disinilah awal saya mulai memfokuskan diri untuk fokus di jalan dakwah dengan menuntut ilmu, yang dimana kampus ini terfokus di jalan dakwah. Ia memfokuskan misinya itu di jalan dakwah. Alhamdulillah. Dan sekarang saya telah menekadkan diri saya untuk mengabdikan diri saya kepada umat dan menegakkan amal ma'ruf, dan insya Allah kan dengan kemampuan lisan, dengan kemampuan tangan dan kekuatan hati, kita bisa bersama-sama untuk mencegah kemungkaran yang ada di tanah tercinta ini. Jangan jauh-jauh, kita cegah kemungkaran di kalangan terdekat kita, keluarga kita, teman kita, kampung kita, dan bisa kita realisasikan nanti, bahkan bisa kita tegakkan amal ma'ruf di negara tercinta ini. Sekian. Berarti secara singkat mau jadi ustadz nih ya. Luar biasa itu, cita-cita yang sangat mulia dunia dan akhirat ya. Ketika kita mengabdikan diri, mengimplementasikan dakwah-dakwah, menjalankan Al-Quran dan hadisnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, pasti Allah akan jawab doa-doa kita semua. Kita berdoa nih, pemerhati Abili, untuk Hartono mudah-mudahan terus berkarya, terus meningkatkan kemampuan ilmunya dalam menggali Al-Quran dan hadis, sehingga ketika mengimplementasikan di masyarakat bisa diacungi jempol, bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sekitarnya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa terus, berusaha terus, ikhtiar, pasti Allah akan mudahkan dan gapai cita-citamu ya Hartono. Terakhir nih Hartono, yang terakhir banget, tanggapan orang tuamu selama sekolah di STIDD ini. Pemerhati channel AA Billy yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan ini untuk membahas tentang tanggapan kedua orang tua saya. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang orang tua saya terhadap saya sekolah di sini, kita perkenalkan dulu nama orang tua saya. Ayah adalah Abdul Mufti dan ibu saya adalah Rina, dan alhamdulillah mereka sekarang masih Allah beri karunia. Alhamdulillah Allah sekarang masih sayang pada mereka. Alhamdulillah saya masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Alhamdulillah, karena berkat dorongan, dukungan dari kedua orang tua saya yang ingin anaknya itu paham, yang ingin anaknya itu bisa berguna, khususnya itu kepada agama. Mereka itu tidak mau saya itu seperti mereka. Mereka itu tidak mau saya itu seperti anak-anak yang jauh dari agama. Mereka rela merogot kocek mereka. Mereka rela menghabiskan waktu mereka. Bahkan mereka rela melepaskan rasa rindu di dalam dada untuk menyekolahkan saya di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Bekasi ini. Alhamdulillah, dukungan itu masih saya rasakan sampai saat ini. Dan alhamdulillah, segala kebutuhan saya selama saya di sini masih Allah berikan kesempatan bertahan di jalan dakwah. Saya tidak pernah memikirkan biaya. Benar, saya tidak pernah memikirkan biaya. Saya cuma memikirkan supaya bisa menyelesaikan studi dan bisa mengabdikan diri saya dan memperdalam ilmu di jalan dakwah. Jujur, saya tidak pernah bahkan untuk memikirkan materi, memikirkan biaya, bahkan itu jarang, bahkan tidak terlintas diri saya. Saya yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu di jalan dakwah. Alhamdulillah sekarang saya masih sehat
Alhamdulillah sekarang saya masih bisa berjalan, bahkan bisa bolak-balik dari Masjid Ar-Rahimun 3 ke kampus sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustadz Abili yang insya Allah dirahmati Allah. Tanggapan selanjutnya adalah orang tua saya itu mendukung penuh. Tanggapan selanjutnya lagi, orang tua saya itu selalu mengkasih support. Iya. Terus selalu mengkasih, selalu, pokoknya itu orang tua saya itu mendukung dari segala aspek yang berhubungan dengan kemaslahatan agama, khususnya diri saya. Sekian. Masya Allah, berbahagialah untuk kedua orang tua Hartono, Ayah Mukti, Ibu Rina ya. Anakmu ini luar biasa, Bapak dan Ibu ya. Tanggung jawabnya bisa dipertaruhkan, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena saya secara langsung sudah melihat Hartono dalam mengimplementasikan ilmu dakwahnya ya, dalam menyampaikan syiar Islamnya. Ini saya merinding nih sebagai orang tua ketika melihat sosok Hartono ini berjibaku dalam ilmu dakwahnya ya. Anak saya juga ada masih sekolah di kampus Universitas Wali Songo di Semarang. Alhamdulillah sama seperti Hartono ya, masih mencari ilmu, masih mencari kajian-kajian Islam, membedah Quran. Kita hanya berdoa sebagai orang tua, khususnya untuk anak-anaknya, ayo jaga nama baik orang tua, jaga nama baik kampus, dan implementasikan ilmu yang sudah Hartono dapatkan bagi masyarakat. Karena wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan sedikit sebutir biji zarah ya, Allah akan mudahkan, Allah akan balas berlipat-lipat tuh. Dari bijinya segini bisa gede ya, dari amalnya kecil bisa dibalas amalnya besar. Baik, pemerhati Abili Channel, demikian wawancara saya dengan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dewan Dakwah di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Tambun Selatan, khususnya di Jalan Kampung Bulu, di Desa Setia Mekar. Ayo orang tua, sekolahkan anaknya, nggak usah jauh-jauh ya. Di sini juga sekolahnya yang tadi saya sampaikan berkualitas ya, mutunya bisa dipertanggungjawabkan, sekolahnya juga luar biasa ya, semua kebutuhannya lengkap, bahkan gratis ya, beasiswa itu yang diharapkan dari orang tua kita semua. Baik, kurang lebih mohon maaf dari Abili Channel. Terima kasih kepada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dewan Dakwah Muhammad Nasir yang sudah memberikan izinnya. Sampaikan salam Abili Channel. Mudah-mudahan para ustadz yang mengajar di sini diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya dan lain sebagainya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.